كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semua jamaah. Sebelum Pak Ustadz bergabung, silakan untuk saling sapa dan salam. Selamat bersilaturahmi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua yang sudah gabung. Terima kasih dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya silakan apabila ada yang saling bersapa. Halo Uun, Puji. Iya. Halo. Sehat Nining ya. Alhamdulillah. Di Bandung. Ya terus juga Mas siapa nih? Udaranya. Nah, Nutrian di Bandung. Ya terus tim dari Al Azhar, Al Hayyan. Terima kasih sudah bergabung. Juga ke Mas Kiki juga ya, ini ada Mas Kiki. Salam sehat buat keluarga dan Mbak Ai juga ya, semoga selalu diberi kesehatan ya. Terus untuk yang lainnya ini agak dibuka nih Pak. Azizah. Bisa. Ini kan kalau udah dua kali dipanggil ya harusnya sudah. Oke, mungkin Pak Fiski saya serahkan ya kepada Pak Fiski. Baik, Pak. Ya. Yes. Ya, segerakan aja kalau udah tinggal 5 menit. Terima kasih. Terus kepada yang lainnya ada di sini Bu Ibnun, terus ada tante saya dari Bandung, Ibu Komala. Terima kasih juga. Ya, mungkin bisa menyapa kebetulan. Silakan bisa saling menyapa yang sudah gabung. Terus ini Pak Rizwan Kamil yang mungkin being recorded is also okay. Ya, saya akan masuk ke dalam rekamannya nih. Terima kasih sebentar ya. Kalau tinggal 5 menit. Oke. Oke, silakan kalau ada yang apalagi nih Mbak Titi, Bu Wati. Ikut gabung Mbak Puji, Mas Gun. Ya, mangga. Mangga. Mbak Neni ya? Iya. Selamat, hebat. Terima kasih. Sehat-sehat ya semua. Assalamualaikum. Kita sehat ya. Oke. Terus juga Bu Sylvia, Bram Kamil. Assalamualaikum Pak Fernandi. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum semuanya, jamaah. Bu Nani, terima kasih sudah gabung. Ya, insya Allah semua diberi sehat lah ya. Amin. Ya. Amin, insya Allah. Bu Siska, Bu Ratna, insya Allah. Assalamualaikum Mas Un, Mbak Puji.
Waalaikumsalam, Mas Uki. Sehat ya, Mas? Suaranya Iya, kalian Mas. sehat? Bukan Mas Uki. Alhamdulillah. Oh, Mas Uki. Gimana sehat semua, Pak? Mas? Alhamdulillah sehat semua. Sehat ya. Apaan? Ya. Dan sebentar lagi Pak Ahmad akan bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan rangkumannya dapat diterima dengan baik. Oh, itu Siti juga. Bu Evi, Yanti, SMP Bu Evi. Kameranya, jangan lupa. Oke, Mas Irda gabung. Sehat ya, Pak Iwan, Siswanto. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sehat ya, Iwan. Alhamdulillah sehat, Pak Fernandi, Pak Puji. Assalamualaikum. Baik. Wah, Nutria. Ya, sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ya Mbak Susi ya. Ya, Ya, sehat Mbak. Suaranya mantap. alhamdulillah. Kita nebak-nebak yang mana nih. Mudah-mudahan jamaah Naima sehat semua, semangat, Amin. tawakal, Baik. ibadahnya dimudahkan, Amin, amin. anak keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Alhamdulillah Pak Ustadz Pak sudah Mas bergabung. udah masuk nih kayaknya. Sudah bergabung Pak Adi. Oh, sudah ya. Baik, baik ya. Mohon untuk Oke. yang lainnya bisa di. Ya, bisa menyusul. Baik, kalau gitu kita sesuai dengan waktunya ya. Oke, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara majelis taklim ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut hingga akhir kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Semoga kehadirannya kita semua dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Susilo dengan temanya rahasia hati. Hati-hati ada kolbu mayit, hati yang mati, kolbun marid, hati yang sakit, dan kolbun salim, hati yang bersih. Semoga tausiah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus meningkatkan amal ibadah kita. Kami juga berharap semoga seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini agar ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita ini dapat diterima dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah.
Sesi berikutnya akan tanya jawab, tapi sebelum tahu jawab kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz karena waktunya sangat pendek. Dan kemudian pada posisi mute selalu mohon berkenan ya admin yang akan mengaturnya. Dan setelah tanya jawab ada doa kafaratul majelis dan ucapan terima kasih juga kepada jamaah. Demikian waktunya kami serahkan kepada Pak Matusilo. Monggo Pak. Baik, Pak Gunawan, jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah Majelis Taklim yang semoga dirahmati Allah, dari Majelis Taklim Naimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita akan mengkaji kajian dengan tema rahasia hati. Ada orang yang hatinya mati atau disebut qalbun mayyit. Ada orang yang hatinya sakit disebut qalbun marid. Ada orang yang hatinya sehat, hatinya selamat, qalbun salim. Siapakah gerangan kita? Na'udzubillah, semoga kita bukan termasuk yang qalbun marid, yang qalbunnya sakit, apalagi yang qalbun mayyit. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki qalbun salim. Insyaallah di sesi pertama ini kita akan membahas khusus tentang qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Siapakah gerangan orang yang hatinya mati tersebut? Nanti setelah itu kita bahas yang qalbun marid, hati yang sakit. Kemudian yang paling utama adalah qalbun salim. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Orang yang hatinya mati tentu saja adalah orang-orang yang tidak pernah mengakui Allah sebagai Robnya. Tidak pernah mengakui Allah sebagai ilahnya. Tidak pernah mengakui Allah sebagai penciptanya. Dia mengakui ada Tuhan selain Allah. Siapakah gerangan mereka? Orang-orang kafir. Itulah yang Allah katakan hatinya mati. Hatinya keras. Lebih keras dari batu. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Maka mereka, orang-orang kafir itu, Allah telah nyatakan itu musuh kita. Kita nggak boleh jadikan mereka sebagai teman sejati, teman setia, teman paling akrab. Kita nggak boleh jadikan mereka menjadi pelindung, menjadi pemimpin, apalagi pendamping hidup. Karena mereka mengajak ke neraka, kata Allah. Itulah orang-orang yang hatinya mati. Mereka sama saja, mau dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan, sama saja. Nggak akan beriman.
Mari kita kaji orang-orang yang hatinya mati tersebut. Kita buka sebagai muqaddimah tentang orang yang hatinya mati di surat Al-Baqarah ayat 7 dan ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Afan, saya keliru, bukan 7 dan 8, ayat 6 dan ayat 7, afan. Ayat 6 dan ayat 7. Saya ulangi lagi. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah kamu berikan peringatan kepada mereka? Apakah kamu tidak beri peringatan kepada mereka? Mau dibiarkan, mau diperingatkan? Sama saja bagi mereka. La yu'minun, mereka tidak pernah akan beriman. Kenapa? Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah jadikan hati mereka itu tertutup. Wa ala sam'ihim, dan Allah telah jadikan pendengarannya tertutup. Wa ala absarihim, dan Allah jadikan penglihatannya tertutup. Jadi Allah tutup hatinya, Allah tutup pendengarannya, Allah tutup penglihatannya. Maka walahum adzabun adzim. Allah telah menyediakan untuk mereka azab yang sangat pedih, azab yang sangat keras, azab yang sangat berat. Inilah golongan orang-orang yang tidak pernah mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Berarti siapa mereka? Orang-orang kafir yang sepanjang hidupnya tidak pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Orang ini, golongan ini adalah golongan yang hatinya mati. Mereka diberi peringatan, tidak diberi peringatan, dibiarkan atau diabaikan, sama saja, nggak akan beriman. Karena mereka adalah orang-orang yang menuhankan hawa nafsu, bukan Allah sebagai Tuhannya. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang sesat, yang paling sesat, dan dibiarkan oleh Allah sesat. Maka orang kafir bebas berbuat seenaknya di muka bumi. Dan Allah biarkan, sebab dia menuhankan hawa nafsu. Akhirnya dia mencari Tuhan sesuai hawa nafsunya, bukan Allah sebagai Tuhannya. Pernahkah Anda melihat orang yang seperti ini? Allah katakan di surat 45, ayat yang ke-23. Kita disuruh merenung. Pernahkah kamu melihat orang yang hatinya mati? Orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, bukannya Allah sebagai Tuhannya. Jadi dia mencari Tuhan selain Allah yang Allah tidak inginkan. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawa. Afaro'aita. Maka pernahkah kamu melihat atau pernahkah kamu memperhatikan manittakhadha ilahahu hawa, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya. Maka coba lihat, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya adalah Tuhannya. Mereka mencari agama selain Islam. Meskipun dikatakan Islam agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi Allah, mereka tidak peduli. Mereka tetap mencari agama selain Islam. Mereka menuhankan selain Allah. Itulah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Pernahkah kamu melihatnya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Kalau ada orang seperti itu, fa'adallahu Allahu ala ilmin. Allah biarkan orang itu sesat sepengetahuan Allah dengan ilmunya Allah.
wa khatama ala sam'ihi, maka Allah akan tutup pendengarannya. Wa qalbihi, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, Allah jadikan seakan-akan di hadapan pandangannya matanya tertutup, terhalang. Faman yahdihi min ba'dillah, maka orang itu sesat dan dibiarkan oleh Allah sesat. Siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang sesat itu setelah Allah biarkan sesat? Afala tadzakkarun, apa kamu tidak mau merenung? Kamu tidak memikirkan? Kamu tidak mengingat? Itulah orang yang hatinya mati. Sesungguhnya yang tuli bukan telinga, telinga bisa mendengar. Yang buta bukan mata, mata bisa melihat. Tapi kata Allah, sesungguhnya yang buta itu adalah apa yang ada di dalam dada. Yang buta adalah apa yang ada di dalam dada. Inilah saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Manusia terkadang tidak peduli lagi dengan hawa nafsu, seakan-akan dirinya benar, bahkan merasa paling benar. Hatinya keras seperti batu, bahkan Allah katakan lebih keras dari batu. Di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat yang ke-74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Batu, sekeras-kerasnya batu, masih punya rasa takut kepada Allah. Manusia kalau hatinya sudah mati, sedikit pun gak ada rasa takut kepada Allah. Maka Allah katakan, ada manusia yang hatinya keras, lebih keras dari batu. Padahal kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dari batu saja ada yang bisa mengalirkan air, yang bisa menjadikan mengalir air sungai. Memancar air, sungai-sungai memancar, sungai-sungai mengalir. Padahal batu yang begitu keras bisa memancarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Andai kata tidak mengalirkan air, tidak memancarkan air, ada pula yang terbelah dan dari celah-celahnya bisa mengalirkan air, keluar air daripadanya. Terbelah dan keluar air daripadanya, padahal batu yang paling keras. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada pula dari batu, sekalipun tidak terbelah mengalirkan air, bisa jadi jatuh dan terbelah berkeping-keping karena takut kepada Allah. Batu yang begitu keras bisa jatuh, kemudian terbelah saking takutnya kepada Allah. Manusia nggak ada rasa takutnya kepada Allah. Siapa yang hatinya mati? Wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Maka sungguh Allah tidak lengah terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang hatinya mati. Mereka berbuat seenaknya di muka bumi. Mereka semaunya di muka bumi. Dibiarkan oleh Allah dalam sesat. Karena hatinya telah mati. Yang namanya mati ya sudah gak bakal bisa hidup kembali. Itulah orang-orang yang tidak pernah mengakui Allah. Diibaratkan apa? Hatinya lebih keras dari batu. Padahal sekeras-kerasnya batu, ada yang bisa memancarkan air menjadi sungai. Ada yang terbelah lalu keluar mata air darinya. Ada yang pula kalau toh tidak sampai terbelah keluar mata air, terbelah dan jatuh karena takut kepada Allah. Maka ada sebuah tamsil, perumpamaan di surat Al-Hasyr. Surat 59 di ayat yang ke-21.
"Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatadzakkarun." Andai kata Allah turunkan Al-Quran atas gunung, bayangkan gunung, berapa besar gunung, yang terdiri dari batu-batuan, yang sangat keras, yang ketika terkena panas, kemudian gunung meletus, batunya meleleh menjadi api, yang kemudian nanti keras kembali menjadi batu. Allah katakan, andai kata Allah turunkan Al-Quran kepada gunung batu yang batunya luar biasa kerasnya, Sudah di sini. la ra'aituhu khashi'an mutasaddian. Niscaya engkau akan melihat gunung itu akan terpecah belah. Khashi'an, saking takutnya kepada Allah, mutasaddian, dan terbelah, hancur berantakan. Karena takutnya kepada Allah. Ini perumpamaan Allah berikan kepada kita untuk manusia, supaya manusia berpikir, manusia mengingat, hei manusia, hatimu bukan batu. Kenapa sampai keras? Maka saudara sekalian, di pada setiap tubuh manusia, di setiap jasad manusia, ada sekepal daging, yang apabila sekepal daging itu baik, seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya baik. Tapi kalau rusak, seluruh tubuhnya rusak. Apa itu? Ini kata Rasul, hati. Di kitab Bulughul Maram, di kitab Bulughul Maram, di nomor hadis 1497. Dari Nu'man bin Bashir. Ketika Nu'man bin Bashir menyampaikan hadis ini, beliau menutup kedua telinganya dengan ujung jarinya. Maksudnya beliau sumbat, beliau tidak mau dengar dari siapapun, kecuali dari Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Innal halal bayyin, wal haram bayyin, wa bainahuma mushtabihat, la ya'lamuhunna katsiri minan nas." Sesungguhnya yang halal itu jelas, nyata halalnya. Yang haram itu jelas, nyata haramnya. Di antara yang halal haram itu ada yang syubhat. Yang banyak manusia, kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya tentang syubhat itu. Maka pesan Nabi apa? "Wa man takis fis syubhat faqad istamsaka li irdihi wa dinihi." Siapa yang betul-betul meninggalkan yang syubhat, maka selamat agamanya, selamat kehormatannya. Li dinihi wa irdihi. Agamanya selamat, kehormatannya selamat, kalau dia jauhi yang syubhat. Faqad wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Tapi siapa yang jatuh kepada yang syubhat, dia mengambil yang syubhat, sesungguhnya dia telah terjerumus kepada yang haram. Maka diibaratkan seperti seorang gembala yang menggembalakan ternaknya di tepi batas, di pinggiran, yang niscaya akan mudah jatuh tergelincir. Ingatlah, setiap gembala punya batasan-batasan. Dan ingatlah, Allah juga punya batasan. Apa batasannya Allah? Yang diharamkan Allah, tinggalkan. Maka yang memutuskan apakah seseorang mau mengambil yang halal atau yang haram, mau tetap terjerumus kepada yang syubhat sekalipun, dia adalah hati. Maka di ujung hadisnya Rasul mengatakan, "Inna sesungguhnya fil jasati mudghah, di dalam setiap jasad manusia, tubuh manusia, ada sekepal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu." Apabila sekepal daging itu baik, baik seluruh anggota tubuhnya, yakni perbuatannya semuanya menjadi baik.
Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi apabila rusak sekepal daging itu, rusak seluruh perbuatan anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, sekepal daging itu adalah hati. Ini pengendali kita, saudara sekalian. Apakah Anda ingin jadi orang baik? Hati yang mengendalikan. Apakah Anda ingin menjadi orang jahat? Hati yang mengembalikan. Maka orang-orang kafir mau sebaik apapun gak ada nilainya di hadapan Allah. Sebab Allah telah menganggap hatinya mati. Maka setiap perbuatan baik orang kafir tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Perbuatan baik di mata Allah bagi mereka. Mereka menganggap telah berbuat sebaik-baiknya. Tapi tidak bernilai di sisi Allah. Ada sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita merenung. Tentang apa? Tentang orang yang merasa telah berbuat sebaik-baiknya. Tapi dinilai oleh Allah tidak. Kenapa? Karena mereka kafir. Hatinya mati. Maka kebaikannya tak bernilai. Maka itulah orang yang paling buruk. Seburuk-buruk makhluk, kata Allah. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Bayyinah. Surat 98 di ayat yang ke-6. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, baik itu dari kalangan ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, atau dari kalangan orang-orang musyrik, Hindu, orang Buddha, orang ateis, orang apapun yang tidak mengakui Allah, mereka berada di dalam neraka jahanam. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah seburuk-buruk makhluk. Maka tidak ada kebaikan sedikit pun bagi mereka. Meskipun manusia memuji, manusia menyanjung, dan mereka merasa telah berbuat baik. Di surat 18 Al-Kahfi, di ayat ke-103 sampai dengan ayat ke-106, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita apa? Sesuatu pernyataan. Perlu nggak diberitahukan? Ada orang yang di dunia merasa baik, merasa benar, tapi rugi perbuatannya. Paling rugi perbuatannya. Mari kita buka surat 18, surat Al-Kahfi 103 sampai 106. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah, perlukah kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Jadi ada orang berbuat sebaik-baiknya di dunia, telah menyatakan diri sebagai orang yang terbaik perbuatannya di dunia, disanjung, dipuji, dielu-elukan oleh makhluk di muka bumi ini, tapi kata Allah, mereka paling rugi perbuatannya. Siapakah gerangan? Ayat ke-104-nya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka menganggap, mereka merasa telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi mereka merasa berbuat sebaik-baiknya, merasa berbuat sebagus-bagusnya. Tapi ternyata kata Allah sia-sia perbuatannya. Siapa mereka? Di ayat ke-105-nya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Yaitu orang-orang yang kafir, ingkar kepada ayat-ayat Allah. Dan ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah. Mereka tidak pernah mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Maka apa yang terjadi? Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka
sia-sia amal perbuatan mereka di dunia. Sebaik apapun mereka mengerjakan di dunia, Allah tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka di hari kiamat sedikit pun. Orang berbuat baik tapi tidak dinilai oleh Allah. Sebaik apapun perbuatannya. Kenapa? Mereka dianggap oleh Allah orang yang hatinya mati. Admin, mohon maaf admin agak mengganggu saya. Ada penampilan di situ dari Evianti SMP SMPI. Tolong di videonya dimatikan admin Afwan. Tolong jangan dihidupkan lagi. Agak-agak mengganggu tampilan saya karena di layar saya selalu nampak. Baik, Pak. Afwan kepada seluruh para jamaah, tolong supaya videonya agar tidak mengganggu. Tadi Pak Gunawan di awal selalu mengingatkan agar tidak mengganggu. Baik, jazakallah khairan. Kembali. Jadi mereka orang yang hatinya mati, kata Allah, mereka orang kafir. Tapi mereka merasa paling benar. Mereka paling hebat. Mereka paling sempurna. Silakan mereka menganggap itu. Mereka telah merasa berbuat baik. Kita lihat, ada orang kafir bangun masjid. Bermiliar-miliar hartanya dipakai untuk bangun masjid. Membantu pesantren. Bermiliar-miliar membangun pesantren. Membantu orang-orang miskin. Silahkan Anda berbuat selama Anda hatinya mati, yakni tidak pernah mengakui Allah, sia-sia. Allah katakan tadi, tidak akan diberi penimbangan sedikit pun. Allah tidak menilai amal kebaikannya sedikit pun. Kenapa? Kenapa nggak ditimbang di akhirat? Kenapa sia-sia perbuatannya? Di ayat ke-106-nya, dzalika jazaohum jahannam bima kafaru. Balasan mereka hanya satu, neraka jahanam karena kekafirannya. Wattakhadhu ayati rasulihi huzwa. Ayat-ayat Allah, Al-Quran, Rasul-Rasul Allah dijadikan olok-olok. Mana percaya mereka dengan Rasul-Rasul Allah? Mana percaya dengan ayat-ayat Allah? Itulah orang yang hatinya mati. Maka orang yang hatinya mati seperti ini nggak berguna sedikit pun di sisi Allah. Maka bagi kita, mereka nggak ada apa-apanya. Jangan kita kagum dengan mereka. Jangan kita kemudian memuji-muji mereka. Jangan pula kita kemudian mendekati mereka. Allah haramkan itu semua. Karena mereka orang yang hatinya mati. Bahkan mereka tidak pernah akan masuk surga. Tidak pernah akan dibuka pintu rahmat Allah. Tidak akan dibuka pintu-pintu langit. Di surat yang lain, surat Al-A'raf, surat 7. Ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kadzdzabu biayatina." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, yang menyombongkan diri dengan ayat-ayat kami tersebut. Siapa mereka? Orang kafir yang hatinya mati, nggak pernah mau dengan ayat Allah, mendustakan ayat Allah. Apa yang terjadi? La tufattahu lahum, la tufattahu lahum abwabus sama. Mereka tidak akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ampunan gak dibuka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Afwan, saudara sekalian, seberapa besar lubang jarum? Lalu seberapa besar unta? Mustahil orang kafir masuk surga. Itulah orang yang hatinya mati. Lalu akankah mereka kita orang yang kita cintai? Mereka kita banggakan? Mereka kita jadikan pelindung, pemimpin, dan seterusnya? Tidak layak, saudara sekalian. Demi Allah, tidak layak. Dan Allah melarang itu. Karena mereka orang yang hatinya mati. Yang nggak pernah takut sama Allah. Gunung batu saja takut sama Allah. Tapi mereka yang hatinya mati nggak ada rasa takut sama Allah. Apa yang bisa diharapkan dengan orang yang nggak takut sama Allah? Tapi dunianya hebat. Jangan terperdaya dengan dunia mereka. Ingat ini. Mereka nggak akan masuk surga. Pintu langit nggak bakal dibuka oleh Allah.
Sebelum unta masuk lubang jarum, mereka nggak bakal masuk surga. Artinya, nggak bakalan unta masuk lubang jarum. Berarti nggak bakalan orang kafir itu masuk surga. Wakadzalika najzil mujrimin. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat jahat. Kedurhakaan mereka telah melampaui batas. Mereka diciptakan oleh Allah, tetapi mereka tidak mau mengakui Allah. Tapi Ustaz, harta mereka melimpah ruah. Kedudukannya banyak, tinggi. Anak-anaknya sukses, pinter. Gak usah kagum. Apa sih tujuan Allah ketika memberikan itu semua pada orang kafir? Hartanya melimpah ruah, anak-anaknya sukses, kedudukannya tinggi. Coba kita lihat surat 9. Surat 9, surat At-Taubah, ayat yang ke-55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sebanyak apapun harta mereka, setinggi apapun kedudukan mereka, sesukses dan sehebat, sekeren apapun anak-anak mereka, jangan membuatmu kagum. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberikan harta kekayaan, diberikan pangkat jabatan kedudukan, diberikan anak keturunan yang sukses-sukses itu semuanya. Liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hendak mengazab mereka, menyiksa mereka dengan hartanya, dengan kekayaannya, kedudukannya, pangkat jabatannya, anak keturunannya. Itu siksaan Allah di dunia bagi mereka. Bayangkan, harta kekayaan siksaan itu. Siksaan akidah. Makin jauh dari Allah, makin mati hatinya, makin keras, lebih keras dari batu. Apa yang terjadi di saat orang kafir bergelimang dengan sukses di dunia? Dengan segala kenikmatan yang dirasakan. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ kafirun. Kelak datang tiba-tiba melayang nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir. Maka saudara sekalian, apa yang bisa dibanggakan dari orang kafir? Tidak ada, demi Allah tidak ada. Mereka orang yang hatinya mati, jangan kita terperdaya. Siapakah yang dimaksud orang kafir? Siapapun manusia yang hidup sekarang setelah diutusnya Rasulullah SAW, baik dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, atau dari kalangan apapun yang tidak mengakui kenabian, kerasulan, risalah Muhammad SAW, mereka semuanya kafir. Tempatnya pasti di neraka. Sahih Muslim nomor hadis 125 dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah yang jiwa Muhammad di genggamannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiniyun wala nasraniyun. Demi Allah yang jiwa Muhammad di genggamannya. Maka setiap orang yang telah mendengar risalahku, apa yang telah aku bawa, yaitu Islam dengan membawa kebenaran, Al-Quran dan Sunnah dengan sumber kebenaran. Dia telah mendengar risalahku, baik itu kelompok orang Yahudi, atau itu kelompok orang Nasrani, atau kelompok orang kafir dari kalangan manapun. Summa yamutu, kemudian mereka mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, tidak pernah beriman dengan risalahku, yaitu tidak pernah beriman dengan Islam, tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, illa kana min ashabin nar. Mereka itu pasti jadi penghuni neraka. Pasti masuk neraka. Subhanallah, saudara sekalian. Ini sebuah peringatan Allah. Jadi orang kafir nanti nggak bisa diterima oleh Allah amalnya. Tadi sudah dikatakan. Nggak ditimbang sedikit pun, tidak diberikan penilaian. Maka orang kafir itu, saudara sekalian, ketika beramal, sekali beramal, saat itu lenyap. Nih contohnya nih.
Ada orang kafir punya uang 10 miliar. 10 miliar disedekahkan semuanya. Nih saya pengen bangun masjid. Nih silakan biar nanti dapat pahala bangun masjid. Tapi dia tetap kafir. Itu nol. Sejak dia beramal, sejak saat itu hilang. Duitnya hilang, amalnya hilang. Maka ibarat orang yang kafir itu ketika beramal, sebaik apapun amalnya, Allah mengibaratkannya di surat 14, surat Ibrahim ayat yang ke-18. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif. Perumpamaan orang-orang kafir kepada Allah yang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang hatinya mati, amal-amal mereka di sisi Allah itu diibaratkan seperti abu yang ditiup angin, yang angin itu bertiup di saat tiupannya sangat kencang. Di hari angin bertiup sangat kencang. Coba saya berdiskusi dengan akhi Afwan. Akhi, ada abu ditaruh di pinggir jalan, lalu kena mobil lewat, berterbangan nggak akhi? Ustaz. Lama-lama kalau banyak mobil lewat, kemana tuh abu? Habis, Ustaz. Hilang. Gimana kalau yang bertiup bukan tiupan dari mobil yang kencang, tapi tiupan angin yang hari itu bertiup sangat kencang? Angin apa namanya yang tiupannya sangat kencang? Tornado, Ustaz. Tornado. Nggak ada Ada sisa. tornado, ada topan, ada angin lesus, ada apa lagi? Macam-macam nama angin kan? Kira-kira kalau abu ditiup tornado, sisanya apa, akhi? Tidak ada sisa, Pak Ustaz. Hilang. Bangunan megah bisa hancur. Pohon yang sangat kokoh bisa tumbang. Bagaimana abu? Seperti itulah Allah mengibaratkan orang yang hatinya mati. Nggak berguna semua amalnya. Apa yang kita banggakan orang kafir? Meskipun banyak kita lihat orang Islam memuji-muji orang kafir, nggak ada gunanya. Mereka nggak bernilai di sisi Allah. Tapi dia orang baik-baik disuruh siapa? Menurut siapa? Baik menurut dirinya, tapi tidak di hadapan Allah. Nggak ada nilainya, saudara sekalian. Subhanallah, mereka tuh hinanya luar biasa di hadapan Allah. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan, dia nggak mengakui Allah? Tadi hatinya sudah mati, lebih keras dari batu. A'maluhum karamatin ishtaddat bihari fi yaumin asif. Amal mereka seperti abu yang ditiup oleh angin, yang angin itu bertiup di saat hari itu bertiup sangat kencang. Dapat apa? Tuh lihat di ujung ayatnya. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Tidak akan bisa sedikit pun, nggak berguna sedikit pun. Mereka tidak mendapatkan apapun dari kebaikan yang dilukakannya. Ala syai'. Kenapa? Dzalika huwa dhalalul ba'id. Karena mereka berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Kesesatan yang sebenar-benar sesat. Orang yang paling sesat di muka bumi, orang kafir. Sampai saudara sekalian, karena orang kafir itu amalnya ludes. Sehingga nanti dia mati hanya membawa dosa. Dosanya hendak ditebus dengan apa? Apabila emas, bumi dan seisinya jadi emas, dikasih oleh Allah kepada orang kafir, dipakai untuk menebus dosanya, kata Allah nggak diterima. Subhanallah. Coba kita lihat. Surat 3, surat Ali Imran. Ayatnya ayat yang ke-91. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, wa matu wa hum kuffarun, seandainya mereka itu mati dalam kekafiran, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih. Tidak diterima tebusan dari kesalahan dan dosa-dosanya itu. Andai kata dia hendak menebus dosanya dengan emas sepenuh bumi.
Afwan, Bapak Ibu, saudara sekalian, pernah lihat nggak emas sepenuh bumi? Oh, Allahu Ustaz. Akbar. Subhanallah, nggak kebayang saudara sekalian. Afwan, akhi, antum orang mana? Bogor, Pak Ustaz. Bogor Bogor. kota. Waduh, orang Sunda ya. Mohon, Sayang Pak sekali. Ustaz. Kalau Anda orang Jawa, isi Anda beruntung. Punya emas segede antum. Masya Allah. Oh, orang Jawa kan kalau manggil suaminya apa? Mas kan? Mas. Betul. Oh, subhanallah. Tapi kalau orang Bogor ya cukup antum dipanggil AA sajalah insyaallah. Apa? Coba kita lihat ini. Emas sepenuh bumi, jadi bumi dan seisinya kata Allah dirubah jadi emas. Lalu dipakai menebus dosanya, biar nggak terkena azab di neraka, nggak diterima. Lalu siapa orang kafir itu? Ulaika lahum adzabun alim wa lahum min nasirin. Wa ma lahum min nasirin. Mereka mendapat azab yang sangat pedih. Dan mereka tidak akan ditolong. Mereka tidak dapat pertolongan. Maka diibaratkan orang kafir itu jadi bahan bakar api neraka. Lihat surat yang sama ayat ke-10. Surat Ali Imran ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwalahum wala auladuhum minallahi syai'an. Orang-orang kafir itu sama saya. Aku yang suka kalau mau bilang. Sekali lagi mohon kepada para peserta Rizky. untuk selalu memute-nya. Karena betul, ini begitu ada yang bocor mengganggu konsentrasi kita hilang jadinya. Tolonglah, ini sedang sebuah kajian, ayat Al-Quran disampaikan, hadis-hadis disampaikan, betapa ini firman Allah dan sabda Rasulullah yang harus kita perhatikan baik-baik. Tidak layak di saat itu ada tiba-tiba orang ngobrol seenaknya. Jadi maaf kepada saya ingatkan kepada para jamaah sekalian yang hadir ikut kajian, tolong kalau toh mau ngobrol di mute saja. Mungkin insya Allah itu lebih baik. Baik, kembali tadi. Di surat 3 Ali Imran ayat ke-10 Allah mengibaratkan apa? Orang kafir itu kekayaan mereka nggak berguna. Anak keturunan mereka sehebat apapun, sekeren apapun, nggak berguna. Apa? Nggak ada guna. Lan tughniya anhum minallahi syai'ah. Nggak ada gunanya mereka itu bagi Allah sedikit pun. Mau hartanya melimpah ruah, anaknya sukses, keren-keren. Coba perhatikan di ujung ayat ke-10. Ulaika hum waqudun nar. Mereka itu api neraka, bahan bakar api neraka. Maka kalau sudah menjadi bahan bakar api neraka, bahan bakar kan nggak mungkin akan habis. Ya, bahan bakar terus-terusan ada. Artinya mereka itu tetap di neraka selama-lamanya. Hatta ingin menebus dosanya dengan apapun. Demikian pula Rasulullah menyampaikan di hadis Sahih Muslim, nomor hadis 2400 dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, yuqalu lil kafir yaumal qiyamah, dikatakan kepada orang kafir nanti pada hari kiamat. Apa katanya? Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bihi. Hai orang-orang kafir, bagaimana pendapatmu? Andai kata dunia dan seisinya ini menjadi emas dan menjadi milikmu, apakah engkau mau menebus dosamu dengan emas sepenuh bumi ini? Fayaqul, maka orang kafir dengan semangat menjawab, na'am. Ya, kami mau menebus dosa kami dengan emas sepenuh bumi. Fayuqal, maka dikatakan, qad su'iltu aisara min dzalik. Hai orang kafir, dulu di dunia Allah telah meminta kepadamu yang lebih ringan dari itu. Allah cuma minta jangan menyekutukan Allah. Syahadatlah, akuilah Allah. Lembutkan hatimu. Hatimu telah mati, ya orang kafir. Tapi mereka tetap saja menyekutukan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Gak berguna.
Bapak Ibu, ada nggak harta yang lebih dahsyat dari seluruh bumi jadi emas? Ada. Satu bumi, seluruh hartanya diberikan kepada orang kafir. Satu bumi lagi, seluruh hartanya diberikan lagi kepada orang kafir. Dua dunia dan seisinya Allah hanya berikan untuk satu orang kafir. Apakah mereka mau menebus dosa kekafirannya dengan dua dunia itu? Mau. Tapi Allah terima? Tidak. Surat Al-Ma'idah. Surat 5 ayat 36 dan 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a." Sesungguhnya orang-orang kafir itu, seandainya Allah berikan dunia dan seisinya untuknya. Jadi ada satu dunia dan seisinya untuknya, wa mithlahu ma'ahu. Ditambah lagi satu lagi dunia dan seisinya untuknya. Jadi dua dunia hanya untuk satu orang kafir. Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Seandainya dua dunia dan seisinya Allah hanya berikan kepada orang kafir, dan orang kafir itu hendak menebus dosanya dengan dua dunia dan seisinya, ma tuqbila minhum, tebusan itu tidak diterima dari mereka. Walahum adzabun alim, mereka telah mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini ancaman, saudara sekalian. Lalu apakah mereka tidak ingin keluar dari neraka? Ayat ke-37-nya. Yuriduna ayyahruju minan nar. Mereka ingin sekali bisa keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha. Sekali-kali mereka itu tidak akan bisa keluar dari neraka. Mengapa? Walahum azabum muqim. Karena mereka itu mendapatkan azab yang kekal. Saudara sekalian, ayat-ayatnya sangat jelas, hadis-hadisnya sangat jelas. Orang kafir adalah orang yang hatinya mati. Orang yang hatinya keras, lebih keras dari batu. Maka jangan kagum dengan mereka. Bahkan Allah melarang kita menjadikan orang-orang kafir menjadi teman setia. Allah melarang kita jadikan orang-orang kafir menjadi penolong. Orang kafir menjadi pemimpin kita, menjadi pelindung kita, apalagi menjadi pasangan hidup kita. Haram, Allah telah haramkan itu. Mana mungkin kita orang yang memiliki qalbun salim insya Allah akan bisa berpasangan dengan orang yang qalbun mayyit, yang hatinya mati, yang hatinya keras membatu. Dan Allah telah melarang itu. Maka orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang itu tetap menjadikan orang kafir sebagai pelindungnya, sebagai penolongnya, sebagai pemimpinnya. Mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang munafik. Di sebuah ayat Al-Quran, di surat An-Nisa, surat 4, ayat ke-138 dan 139, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Basyiril munafiqina bi anna lahum adzabun alim." Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Siapa yang dimaksud orang munafik itu oleh Allah? Ayat ke-139-nya. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin, yaitu orang-orang Islam, orang-orang iman, tetapi menjadikan orang kafir sebagai aulia, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai teman akrab, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi di sini jelas, orang kafir itu musuhnya Allah, dan musuh kita. Nggak boleh kita memilih dia menjadi pemimpin, menjadi pelindung, teman setia, menjadi pasangan.
Itulah aulia, makna aulia. Maka kalau ada orang beriman kok memilih orang kafir sebagai penolongnya, sebagai pelindungnya, maka sesungguhnya dia itu munafik, kata Allah. Azab yang sangat pedih. Kenapa? Mencari orang yang beriman, mencari orang yang tidak beriman sebagai pelindung, sebagai pelolong, sebagai orang-orang yang dijadikan menjadi pemimpinnya. Haram hukumnya. Allah telah mengatakan itu. Maka di 144-nya dari surat Al-Baqarah, dikatakan di ayat 144-nya, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kamu jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinmu, sebagai pelindungmu, sebagai teman setiamu, selain dari orang-orang yang beriman. Ayat seperti ini ada beberapa ayat di surat Ali Imran, di surat Al-Maidah. Itu ayat-ayat larangan orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman setia. Haram hukumnya, saudara sekalian. Kalau Allah sudah mengharamkan, haram. Nggak ada kata lain. Karena orang kafir itu musuhnya Allah dan musuh kita juga. Innal kafirina lakum aduwwu mubin. Orangmu kafir itu musuhmu yang nyata. Maka dahulu, di zaman Nabi masih hidup, ketika masih ada orang-orang kafir berkeliaran di negeri, sampai-sampai Rasul apabila bepergian dikasih rukhsah, mengqasar, kalau takut diserang orang kafir. Sebab orang kafir, kata Allah, itu musuh bagimu. Di surat An-Nisa, ayat yang ke-101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun antaksuru minas salat. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salatmu jika kamu takut diserang orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Orang kafir itu musuhmu. Ustadz, orang kafir itu baik banget sama saya. Baik sekedar hablum minanas boleh, tapi akidahnya tetap kafir. Kamu jangan jadikan dia teman setia, kamu jangan jadikan dia pemimpin, kamu jangan jadikan dia pasangan. Karena orang kafir pasti musyrik. Dan orang kafir tadi haram masuk surga. Bagaimana mungkin orang yang diharamkan oleh Allah masuk surga, tetapi dia tetap dijadikan menjadi pasangan? Orang kafir siapapun, mau ahli kitab, yang mengaku Tuhan itu adalah Nabi Isa, Tuhan itu 3, yang mengaku Tuhan itu Uzair, yang mengaku Uzair anak Tuhan, yang mengaku Tuhan itu macam-macam dewa, itu semuanya pelaku musyrik. Dan Allah telah tetapkan di surat Al-Maidah, surat 5, ayat yang ke-72, orang yang musyrik dari kalangan orang kafir haram masuk surga. Tempatnya neraka. Surat 5 ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Tuhan itu adalah Isa al-Masih putra Maryam. Mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Wa qala al-Masih ya bani Israel i'budullah rabbi wa rabbakum. Sedangkan Isa al-Masih berkata kepada kaumnya, hai kaumku, Bani Israel, sembahlah Allah, Allah Rabbku, Allah Rabbmu. Aku bukan Tuhan, aku bukan anak Tuhan. Maka apa kata Allah di ujung ayatnya? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, berarti semua orang kafir itu menyekutukan Allah karena tidak pernah percaya Allah. Apa kata Allah ancamannya? Faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Maka orang dolim tidak akan punya penolong.
Maka saudara sekalian, sebagai orang yang beriman, diharamkan oleh Allah menikah dengan orang musyrik. Yaitu seluruh orang kafir dari kalangan apapun. Kenapa? Mereka mengajakmu ke neraka. Allah ngajakmu ke surga. Maaf. Lihat fenomena zaman sekarang. Wahai para orang tua, tolong perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai jatuh cinta dengan orang kafir dari kalangan apapun. Mereka itu orang-orang musyrik yang Allah haramkan surga. Mereka mengajak ke neraka, kata Allah. Mereka hatinya mati. Mungkinkah kita yang hatinya hidup, hatinya sehat, ingin menikah dengan orang yang hatinya mati, yang mengajak ke neraka? Atas dasar cinta. Habis cinta Ustadz. Habis punya anak Ustadz. Habis dia sayang banget Ustadz. Lebih sayang daripada orang beriman. Itulah hubbud dunia. Godaan dunia, cinta dunia. Maka tegas di surat Al-Baqarah, mari Bapak Ibu perhatikan ayat ini baik-baik. Siapa yang masih memiliki putra-putri yang belum menikah, tolong jaga baik-baik akidahnya. Jangan sampai dipersilahkan, dibiarkan mereka menikah dengan orang-orang kafir. Mereka semua orang-orang musyrik, haram. Monggo kita sama-sama buka surat Al-Baqarah ayat 221. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah seorang laki-laki beriman menikah dengan perempuan musyrik, perempuan kafir, sebelum mereka mau beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Hai laki-laki mukmin, daripada kamu menikah dengan perempuan-perempuan kafir, lebih baik kamu menikah dengan budak perempuan beriman. Meskipun perempuan kafir, ajabatkum, menarik hatimu. Keren, cantik, sukses, kaya, hebat, terserah ada. Kalau dia kafir, kata Allah, mending nikah dengan budak perempuan. Sama halnya ketika seorang wanita mukmin menikah dengan laki-laki kafir, haram. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah hai wanita-wanita mukmin, kamu menikahi laki-laki musyrik, laki-laki kafir, sehingga laki-laki kafir itu mau beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sekiranya kamu menikah, hai wanita-wanita mukmin, dengan budak-budak laki-laki yang mukmin, lebih baik dibandingkan kamu menikah dengan laki-laki musyrik, meskipun menggiurkanmu, meskipun dia keren, ganteng, cakep, sukses, kaya, hebat, gak berguna di sisi Allah. Ingat, mereka hatinya mati. Kenapa Allah haramkan orang beriman menikah dengan orang kafir, orang musyrik? Coba perhatikan di tengah ayatnya setelah ayat tadi. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ngajak kamu ke neraka. Na'udzubillah. Jadi maaf saudara sekalian, yang menikah dengan non-muslim, sesungguhnya Anda sedang diajak ke neraka. Tapi nurut, padahal mereka orang yang hatinya mati, gara-gara cinta, gara-gara harta, gara-gara pangkat dan jabatan kedudukan dunia. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Sementara Allah mengajak kamu menuju surganya Allah, menuju ampunannya Allah dengan izin Allah. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat ini untuk manusia, supaya manusia mengingat. Gak boleh saudara sekalian. Haram hukumnya. Saya tutup dengan sebuah hadis tentang orang kafir yang hatinya mati ini. Saudara sekalian, tadi di surat 9 ayat 55, juga ayat 85 tadi saya tidak sebutkan, tapi sama persis ayatnya. 55 dan 85 beda sedikit kalimatnya. Itu dikatakan bahwasanya jangan kagum dengan mereka. Ada orang mengatakan, Ustadz, orang kafir nikmat banget hidupnya di dunia. Ustadz, orang kafir nggak pernah susah di dunia.
Ustadz, orang kafir kaya, sukses, hebat. Katakanlah demikian. Demi Allah, nikmat mereka hanya di dunia. Sukses mereka hanya di dunia. Bahagia mereka hanya di dunia. Mereka katakanlah tidak pernah merasakan kesusahan, tidak pernah merasakan kesulitan, tidak pernah merasakan kesengsaraan. Tetapi itu hanya dunia. Sementara kalau orang beriman, sengsara pun hanya di dunia, tapi tidak ada lagi sengsara di akhirat. Maka kita hendak mengibaratkan, Rasul menyampaikan sebuah hadis tentang apa? Ibarat orang kafir yang paling nikmat dan ibarat orang mukmin yang paling susah. Ketika nanti di yaumil akhir dimasukkan ke neraka orang yang kafir dan orang yang beriman dimasukkan ke surga. Hadis Muslim 2402. Orang kafir hanya menerima kenikmatan di dunia, tidak lagi di akhirat. Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Kelak nanti di padang mahsyar di akhirat, penduduk neraka yang hidup serba nikmat di dunia, yang paling nikmat di dunia, akan apa? Yu'ta, dibawa, dimasukkan ke dalam apa neraka pada hari kiamat. Fayusbaghu finnari subghatan summa yuqal. Dimasukkan ke dalam neraka, sekali celupan dikeluarkan lagi dari neraka, lalu ditanya, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qattu? Hai anak Adam, pernahkah kamu merasa baik, mendapat kebaikan sedikit saja? Hal marra bika na'imun qattu? Apakah kamu pernah merasa nikmat sedikit saja? Fayaqul, mereka mengatakan, la wallahi ya Rabbi. Tidak, demi Allah aku tidak pernah merasa nikmat. Demi Allah aku tidak pernah merasa senang di dunia ya Allah. Apa maksudnya saudara sekalian? Orang kafir yang paling nikmat, nggak pernah susah, nggak pernah sengsara, nggak pernah rugi, saat dicelupkan ke neraka yang paling ringan, sesaat saja dicelupkan, diangkat kembali, ditanya akibat sengsaranya neraka, ditanya, hai orang kafir yang kamu merasa nikmat di dunia, pernahkah kamu merasa nikmat di dunia? Demi Allah aku tidak pernah merasa nikmat di dunia. Pernahkah kamu merasakan kebaikan di dunia? Demi Allah aku tidak pernah merasakan kebaikan sedikit pun. Sirna kebaikannya, Pak. Itulah orang yang hatinya mati, yang Allah larang kita berteman dengan mereka. Kita orang beriman yang insya Allah qalbun salim. Bagaimana orang yang beriman yang di dunianya sengsara terus, susah terus, tapi dia beriman dan masuk surga? Nah, ini sebaliknya. Kemudian apa? Wa yutabi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah fayubzaghu subghatan fil jannah fayuqalu lah. Didatangkan ahli surga, penghuni surga dari orang di dunia yang hidupnya paling susah, yang hidupnya serba susah, yang hidupnya serba sengsara, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian apa? Fasubghatan, dicelupkanlah sesaat. Saat itu kemudian ditanya, ya abna Adam, hal ra'aitu busan qattu, hal marra bika siddatun qattu? Hai anak Adam, setelah kamu merasa nikmat di dunia, di surga sebentar saja, pernahkah kamu di dunia merasa sengsara, mengalami kesusahan, mengalami kesengsaraan? La wallah, tidak demi Allah. Ya Rabbi ma marra bi'san qattu. Aku di dunia, wahai Allah, nggak pernah merasa susah, nggak pernah mengalami sengsara. Wala ra'aitu syiddatan qattu. Aku tidak pernah merasa susah, ya Allah. Aku selalu bahagia, ya Allah. Ini saudara sekalian. Inilah gambaran orang yang hatinya mati. Yang Allah telah tegaskan tadi, jangan kamu jadikan pemimpin, jangan kamu jadikan teman setia, jangan kamu jadikan teman sepergaulan, jangan kamu jadikan pasangan hidup
Mereka itu orang yang hatinya mati. Sebagai orang beriman, carilah orang yang sama-sama hatinya beriman, yaitu orang-orang yang memiliki qalbun salim. Insya Allah, jika dengan demikian hati kita terjaga. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, para jamaah naimah yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita sesi pertama adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Yaitu orang-orang yang tidak pernah mengakui Allah. Orang-orang yang kafir dari kalangan agama apapun yang menyekutukan Allah selain daripada Islam. Wallahu a'lam. Silakan kami kembalikan kepada admin. Oke, sebelumnya Pak, akan lanjut ke tanya jawab. Ya, kami dalam hal ini bersama jamaah ingin mengucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada Ustaz Ahmad Sule yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami semua, Bapak. Tausiah yang disampaikan insya Allah menjadi pencerahan bagi kita untuk menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah ini sesi pertama. Terima kasih Bapak. Silakan admin lanjut dengan tanya jawab. Baik, Bisa angkat terima tangan kasih. maupun ya, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Gunawan dan Pak Ustadz Ahmad Susilo. Pertanyaan dari jamaah Pak Ustadz. Minggu lalu beredar di media sosial, Menteri Agama berkunjung ke makam Paus Fransiskus dan bertemu dengan Paus Pope Leo, dan Menteri Agama Indonesia mencium tangan Paus Pope Leo, dan muncul komen yang bermacam-macam, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz agar tidak salah dalam menanggapi. Terima kasih. Saya tidak ikut berpolemik dalam komen, tapi saya hanya menyikapi, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Karena umat Islam dilarang menghormati orang yang akidahnya rusak. Orang yang berseberangan dengan kita, orang yang menyatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Allah sudah katakan tadi surat 5 ayat ke-72. Mereka musyrik, mereka kafir, mereka haram masuk surga. Dan Allah mengatakan jangan kagum dengan mereka. Tapi itulah, ya silakan mereka Menteri Agama. Nanti Menteri Agama tanggung jawab di hadapan Allah. Maka komentarnya ada yang mendukung, komentarnya ada yang mencela. Sudahlah, kita jangan kotori hati kita, jangan kotori lisan kita. Mending kita selamatkan diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sebab saya yakin Menteri Agama kita orang yang berilmu. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Ketika dia seperti itu, toh dia juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Apapun alibinya nanti dipertanyakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya. Batasan pertemanan dengan orang kafir seperti apa, Pak Ustadz? Ayat yang tadi kita uraikan, An-Nisa, surat An-Nisa ayat 138, 39, 144, Al-Maidah ayat ke-51, 57. Kalau mereka dijadikan menjadi pasangan hidup, nggak boleh. Teman setia yang akrab kemana-mana bersama-sama, tidak boleh. Menjadi pemimpin kita, tidak boleh. Tapi Anda punya teman orang kafir di sekolahan, sekedar bergaul, makan siangnya bareng, pulangnya bareng, nggak ada masalah. Belajar bareng, dia punya ilmu, kita belajar dengan dia, nggak ada masalah. Dia berdagang, kita beri sama dia, kita kerjasama bagi hasil, nggak ada masalah. Tapi tidak ada keakraban dari sisi akidah, hanya bersosialisasi sesama manusia. Maka yang seperti ini boleh, tidak mengapa. Asal jangan jadikan teman setia, teman paling akrab, yang saling menyayangi, mengunjungi, dan seterusnya. Tidak. Kecuali hanya orang yang beriman. Sebab Allah sudah mengatur demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Pada jamaah yang semisal ingin menanyakan secara langsung, silakan boleh angkat tangan atau bisa memberi tanda tangan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz. Orang Islam menikah dengan orang kafir, hukumnya haram. Artinya hubungan mereka tetap zina. Dan bagaimana dengan keturunannya? Semisal ada yang memeluk Islam, Pak Ustadz. Terima kasih. Yang memeluk Islam tetap dia selamat. Yang kafir dia tetap celaka. Adapun orang tuanya kafir, anaknya Islam, tidak masalah. Bukankah sahabat Rasul betapa banyak? Ali bin Abi Thalib, bapak ibunya tetap kafir. Sampai matinya. Tapi Alinya Islam.
Abdullah bin Ubay bin Salul munafik sampai matinya, tapi anaknya muslim. Banyak orang-orang tuanya yang kafir, anaknya Islam. Tidak masalah. Yang jadi masalah, orang tuanya haram dia. Allah sudah haramkan menikah dengan orang kafir. Ayat-ayatnya sangat jelas. Kalau toh pembolehan di surat 3, surat 5, ayat 5, khusus laki-laki menikahi wanita-wanita ahli kitab yang benar, yang mau beriman kepada Allah, bukan ahli kitab yang terus dalam kekafiran. Maka intinya bagi anak-anak tanggung jawab masing-masing, orang tuanya tanggung jawab masing-masing. Tapi rata-rata kalau orang Islam nikah dengan orang kafir itu anak-anak ke bawah. Maaf, saya tidak menyebutkan nama, tapi sesungguhnya sudah mahfum lah, maaf. Seorang bintang film dulu yang namanya Lydia Kandou, kafir, nikah dengan seorang laki-laki namanya Jamal Mirdad, musisi penyanyi. Mukmin, orang tuanya orang yang saleh. Tapi tetap saja di peringatan orang tuanya jatuh cinta, akhirnya punya anak. Meskipun katanya sekarang cerai, wallahualam, anaknya kafir semua. Sulit membawa anak ketika orang laki-laki membawa istrinya aja nggak bisa. Yang paling selamat sudah. Jangan pernah nikah dengan beda agama. Karena Allah sudah haramkan. Wong yang menikah dengan sesama muslim kadang-kadang bermasalah. Apalagi dengan yang non-muslim. Wallahu a'lam. Demikian. Baik. Pertanyaan selanjutnya, maaf Pak Ustadz, di luar tema dari jamaah. Air yang digunakan untuk istinja atau cebok, itu air yang bagaimana? Apakah harus air yang mengalir dan tidak boleh yang di bak mandi Pak Ustadz? Agar tidak tersesat saya. Terima kasih. Tidak mengapa. Perdebatan para ulama, air yang boleh dipakai untuk bersuci yang dua kullah itu yang kira-kira kapasitasnya sekitar setengah kubik, itu dalilnya tidak kuat, dalilnya lemah. Tidak mengapa. Rasul pernah wudhu dari bejana yang hanya 1 mud, pernah pula hanya 1 sok sekitar sepertiga ember, tidak mengapa, dan diambil di cadoknya, tidak mengapa. Jadi dalam hal ini saudara sekalian, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang air itu. Air yang ukurannya 2 kula maka akan begini dan seterusnya. Tetapi yang paling rajih adalah Rasul sendiri pernah berwudu, pernah mandi bersama dengan Aisyah, dengan beberapa istri, yang dalam satu bejana tangannya saling bercadukan di ember, dan itu volumenya tidak sampai 50 liter. Maka itu tidak mengapa, insya Allah tidak mengapa. Jadi untuk cebok memang sebaik-baiknya yang mengalir, tapi kalau adanya di penampungan bak, maka jangan ragu-ragu, laksanakan saja, insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nasib orang kafir yang sejak kecil hidup di lingkungan yang tidak mengenal ajaran Islam? Apakah Allah tidak akan mengampuni mereka? Tetap Pak Ustadz. Terima kasih. Pertanyaan bahwa mereka tidak pernah mengenal Islam, tidak ada lingkungannya Islam, itu nanti Allah yang akan bertanya kepada mereka. Betulkah bahwa mereka tidak pernah mengenal Islam? Allah nanti akan bertanya. Tapi mari kita lihat dengan dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan mengazab suatu kaum di mana di kaum itu belum pernah ada utusan. Rasul sudah tidak ada, tapi kan ada penerusnya Rasul, para ulama. Di surat 17, surat Al-Isra, ayat 15, demikian bunyi ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih." Barang siapa yang mencari hidayah, berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang sesat dan tidak pernah mau mencari petunjuk, kerugian sesatnya untuk dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa nggak bisa dibebankan kepada orang lain. Seseorang yang berdosa nggak bisa memikul dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibin. Ini di ujung ayatnya. Kami, yaitu Allah, tidak akan pernah menyiksa suatu kaum hatta nab'atha rasulah, sampai diutusnya Rasul. Tadi pertanyaan, Ustadz, ini kelompok kafir nih. Di situ nggak pernah tahu adanya Islam. Nggak pernah ada dakwah tentang Islam. Nggak pernah dengar kabar tentang Islam. Di lingkungan kafir, taunya ya kafir terus. Hanya Allah yang maha tahu. Serahkan saja sama Allah. Ayatnya mengatakan, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sebelum ada yang memberi peringatan di sana. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya,
bagaimana seharusnya sikap kita kepada saudara kandung, tetapi dia murtad karena menikah dengan orang kafir? Pantaskah kita memusuhinya atau harus bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahan, terima kasih. Jika itu saudara kandung, kita bisa mengingatkan bahwasanya Anda murtad itu resikonya besar sekali. Tapi andai kata dia tetap murtad, orang murtad tidak merugikan Allah sedikit pun. Jangan dikira kemudian Allah rugi. Tidak. Siapa yang rugi? Dirinya. Tapi cobalah ajak dulu. Sampaikan kebenaran. Andai kata Anda sudah menyampaikan kebenaran, Anda sudah mengingatkan, dan terus-menerus dia tetap murtad. Coba lihat surat 5 ayat 54. Surat 5 ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim. Hei orang-orang yang beriman, jika ada orang-orang yang murtad di antara kamu keluar dari agama Islam, Allah nggak rugi sedikit pun. Nanti Allah bisa mendatangkan suatu kaum yang kaum itu mencintai mereka dan mereka itu mencintainya. Adil terhadap orang-orang beriman, dan dia akan bersikap keras, tegas terhadap orang-orang kafir yang mereka akan berjuang di jalan Allah, tidak pernah takut celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah. Petunjuk hidayah itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunianya. Allah Maha mengetahui. Andai sudah diperingatkan, tidak mau juga, cukup, stop. Tidak ada lagi hubungan Anda dengan orang kafir. Orang kafir lagi bukan dugaan dari keluarga. Sudah terputus. Tapi kalau sekedar ada ketemu kumpulan, dia datang, say hello, apa kabar? Ya sudah, hanya sampai situ. Tapi jangan lagi bergaul dengan dia. Sebab dia sudah memilih kekafiran. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana bila di rumah yang ditinggal ada kamar-kamar kos dan ada anak-anak kos yang non-muslim, tapi mereka tidak mengadakan acara apapun, hanya tidur dan bekerja. Apakah diperbolehkan Pak Ustadz? Orang punya kamar kos, orang punya tempat kos, orang kafir ikut kos di sana, kemudian di sana hanya sekedar kos, hanya untuk belajar, untuk bekerja, tidak ada kegiatan apapun, tidak mengapa. Dahulu Nabi bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi, berjual beli dengan orang Yahudi. Sebelum Allah perintahkan diusir, yang pada akhirnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab diusir orang-orang Yahudi di Khaybar. Artinya apa? Dalam hal seperti ini tidak mengapa selama mereka tidak mengadakan acara-acara peribadatan. Maka kita hanya menyediakan fasilitas tempat tinggal. Sebagaimana kita tidur, mereka juga butuh tidur. Dan mereka yang tinggal ketika itu oleh Rasul nggak diusir, nggak diberi rusak tempat tinggalnya dan seterusnya. Tidak ada masalah. Hanya setelah Allah turunkan ayat Al-Quran, maka sejak saat itu orang kafir tidak boleh lagi tinggal di Mekah, orang kafir tidak boleh tinggal lagi di Madinah selama-lamanya sampai yaumil kiamah. Itu karena perintah Allah. Khusus dua kota, Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan orang kafir itu najis, orang kafir itu musyrik. Allah yang mengatakan di surat 9 ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, orang kafir itu najis, kata Allah. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Maka tidak boleh mereka memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini selama-lamanya. Sejak penaklukan kota Mekah, maka Mekah Madinah di situ tidak lagi dimasuki orang kafir. Nggak ada orang kafir. Diusir selama-lamanya. Jadi dari sini jelas, dua kota ini tidak mungkin dihuni orang kafir. Nggak ada penduduk yang kafir. Tapi kalau sudah keluar kota Mekah, sudah keluar kota Madinah, sudah mulai ke sana, ya orang kafir juga tinggal di Arab. Di Jeddah bahkan, dimanapun ada. Tetapi di Mekah Madinah ini kekhususan karena Allah yang telah menjaganya. Sampai hari kiamat, dua kota nggak pernah didatangi. Bahkan Dajjal pun tidak bisa memasukinya. Hanya dua,
Mekah dan Madinah. Demikian. Wallahu a'lam. Jadi saat itu kita tidak mengapa memberikan sewa kepada mereka. Tapi kalau ada orang yang beriman tentu itu lebih didahulukan. Wallahu a'lam. Baik, sangat jelas Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, kalau masuk masjid orang non-Islam apakah diperbolehkan Pak Ustadz? Masuk masjid dalam rangka apa? Kalau masuk masjid dalam rangka belajar agama, melihat bagaimana banyak kejadian di Eropa, nggak ada masalah. Mengajarkan mereka, barangkali mereka ingin tahu. Yang tidak boleh kita masuk ke tempat ibadah mereka. Tapi kalau mereka masuk ke tempat ibadah kita, bismillah. Dulu Rasul ketika menawan orang-orang kafir ditawan di masjid. Ada sahabat yang dulunya kafir namanya Sumamah ibnu Utsal. Sumamah ibnu Utsal, seorang kafir dari kalangan ahli kitab yang luar biasa permusuhannya kepada Rasul. Gimana caranya saat terjadi peperangan dan dikalahkan? Sumamah ibnu Utsal ditawan oleh Rasul, diikatnya di masjid. Diikatnya di masjid. Kenapa Rasul mengikatnya di masjid? Sengaja biar Sumamah tahu bagaimana orang Islam itu dalam sholat berjamaah, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan para sahabat, tidak pilih kasih, bagaimana bersatunya umat Islam. Maka selama beberapa hari di masjid, yang subhanallah, qaddarallah, pada akhirnya Sumamah ibnu Utsal masuk Islam. Karena melihat bagaimana Rasul membina umat Islam. Jadi di masjid, ditawan di masjid, padahal dia orang kafir. Maka itu insya Allah tidak masalah. Artinya orang kafir masuk ke masjid itu kita harapkan semoga dengan dia masuk masjid, melihat bagaimana ibadahnya umat Islam, bagaimana sholat berjamaah, dan seterusnya. Maka dalam hal keadaan demikian, insya Allah tidak mengapa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tuh tentang kisah Sumamah ibnu Utsal masuk Islam. Di Sahih Muslim 1740. Agak panjang hadisnya. Tapi diceritakan. Dia ditahan di masjid. Tiap hari ditanya Rasul, gimana keadaanmu ya Sumamah? Baik. Tapi kalau kamu membunuhku ya Muhammad, engkau akan dicap sebagai pembunuh. Kalau engkau membebaskanku ya Muhammad, engkau akan tahu saya orang yang paling tangguh berterima kasih. Dibiarin. Lihat beberapa hari kemudian. Sampai akhirnya dilepas. Benar akhirnya masuk Islam. Sumamah ibnu Utsal. Sahih Muslim 1740. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, seorang wanita masuk Islam karena menikah. Namun dalam perjalanan pernikahannya tidak pernah mendapat bimbingan Islam oleh suaminya. Istri tidak pernah sholat dan lain-lain, yang bahkan tabiatnya tidak pernah menunjukkan keislamannya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Pertama, suami tadi yang telah menjadikan seorang kafir menjadi istrinya, meskipun dia sudah masuk Islam, tapi tidak pernah melaksanakan sholat, tanggung jawabnya berat. Kenapa? Orang Islam yang sudah mengucapkan syahadat, tapi nggak pernah sholat, itu di sisi Allah apa bedanya dengan kafir? Apa bedanya dengan musyrik? Maka ada sebuah hadis, di nomor hadis 71 di kitab Sahih Muslim. Itu disebutkan. Bukan. 63, Sahih Muslim 63. Dari Jabir bin Abdullah. Inna bainar rajul wa bainas syirk wal kufr tarkas shalah. Sesungguhnya penghubung seseorang telah dinyatakan orang ini orang kafir atau orang itu sudah dinyatakan musyrik ketika dia telah meninggalkan sholat. Maka seorang muslim ketika menikah dengan orang kafir, lalu dia sudah masuk Islam, tapi bertahun-tahun kok nggak menunjukkan akhlak Islam, nggak menunjukkan perbuatan Islam, bahkan nggak sholat dan seterusnya, suaminya wajib mengingatkan. Andai ternyata si isinya tetap dalam kafir, maka ada sebuah ayat Al-Quran di surat Al-Mumtahanah. Ini yang jarang umat Islam menyadari, dan sangat jarang umat Islam memahamkan ayat ini. Surat 60, surat Al-Mumtahanah, ayatnya ayat ke-10. Di bagian paling ujung ayat, ada kalimat begini. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Janganlah kamu tetap berpegang dari tali pernikahan terhadap orang-orang kafir.
Ini perintah. Jangan kamu berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Bahkan andai kamu telah memberikan mas kawin yang banyak, tarik kembali maharnya. Andai kata yang kafir itu adalah laki-lakinya, sementara perempuan yang beriman, balikin lagi maharnya. Karena orang kafir haram untuk orang-orang beriman. Demikian ayatnya sangat jelas. Surat 60 ayat yang ke-10. Andai kata mereka telah kembali kepada kekafiran, salah satu contohnya nggak mau sholat sama sekali, meskipun dia mengatakan takut tetap Islam, nggak murtad, tetap dia dikatakan kafir karena ciri muslim adalah menegakkan sholat. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Kalau ada tetangga meninggal non-muslim, boleh tidak melayat Pak Ustadz? Tapi jenazahnya ada di rumah. Dan kalau ibu muslim, anak non-muslim meninggal, bagaimana doa ibu kepada anak tersebut Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, saudara sekalian. Pada prinsipnya, ketika ada kematian, kematian itu mengejutkan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ada seorang Yahudi mati, kemudian diiringi jenazahnya, dan Rasulullah SAW melihat jenazahnya. Rasulullah berdiri, dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang terjadi? Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa Anda berdiri? Yang mati tadi orang Yahudi, orang ahli kitab. Kenapa Anda berdiri? Kematian itu mengejutkan. Maka apabila kamu melihat seorang jenazah atau melihat jenazah atau melihat iringan jenazah, berdirilah sekedar penghormatan. Maka dalam hal ini para ulama telah sepakat boleh melayat jasad orang kafir selama di rumahnya dan di saat itu tidak ada acara ritual keagamaan. Apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan doa, itu pernyataan. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami pun akan kembali kepada Allah. Bukankah orang kafir juga milik Allah dan kembali kepada Allah, tetapi Allah tidak ridho. Maka dalam hal ini tidak boleh kita mendoakan apapun. Cukup berdiri, setelah itu tidak mengucapkan doa apapun. Termasuk pertanyaan kedua. Ustadz, bagaimana ibunya orang muslim, anaknya orang kafir? Bagaimana si anak kemudian si ibu mendoakan anaknya? Atau bagaimana anaknya orang mukmin, ibunya orang kafir? Bagaimana si mukmin mendoakan orang kafir, ibunya? Nggak boleh. Orang muslim tidak boleh mendoakan apapun untuk anaknya, apalagi mendoakan ampunan. Maka di sini jelas, di sini Nabi SAW cuma mengingatkan, boleh kita berdiri menghormati matinya seseorang jenazah, dan setelah itu sudah, jangan kita mengucapkan doa apapun. Larangannya di surat 9 ayat ke-113. Makana lin nabi wala mu'minin. Tidak patut bagi seorang nabi dan juga tidak patut bagi seorang mukmin ayyastaghfiru lil musyrikin, mendoakan ampunan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir itu. Walau kanu uli kurba, meskipun orang itu kerabat yang paling dekat. Jadi orang tua nggak boleh mendoakan anaknya yang kafir, anak-anak nggak boleh mendoakan orang tuanya yang kafir, sudah putus. Ucapannya cuma satu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, semisal ada orang kafir yang menyumbang untuk masjid atau santunan anak yatim atau kaum kafir miskin, apakah halal diterima atau lebih baik ditolak Pak Ustadz? Kalau saya secara pribadi lebih baik menolak. Kenapa? Tidak ada kebaikannya menerima sumbangan dari orang kafir. Seorang muslim pantang menerima bantuan dari orang kafir. Kalau kita merujuk kepada dalil yang dicontohkan oleh Nabi seperti itu. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? Banyak umat Islam bahkan meminta bantuan kepada orang kafir. Orang kafir membantu orang Islam pasti ada tujuannya. Imma supaya nanti dia memilih, imma supaya nanti dia
menyanjungnya, atau apapun. Jangan diterima. Kenapa sih begitu, Ustaz? Silakan nanti buka kitab Sahih Muslim nomor hadis 1786. Di situ diceritakan, di saat perang Badar Kubro, Rasul sangat butuh pertolongan. Kenapa? Karena umat Islam saat itu belum kuat. Yang ikut perang bersama Rasul sekitar 300, ada yang mengatakan 314, 17, tapi orang kafir 1000 lebih. Sementara persenjataan orang kafir lengkap, persenjataan Rasul sederhana. Maka Rasul sangat butuh seseorang yang gagah berani. Diceritakan di situ dari Ummul Mukminin Aisyah. Ketika Rasul menuju ke perang Badar, ada laki-laki yang mengikuti dan itu pergi ke Badar. Sampai di Haratil Wada, laki-laki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan perang membelamu." Rasul tanya, "Apakah kamu beriman?" "Tidak, saya kafir. Kami umat Islam tidak butuh pertolongan dan bantuan orang kafir." Tegas. Perang loh pada hal ini. Yang sangat dibutuhkan kekuatannya. Pulanglah. Orang kafir itu pulang. Rasul melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah jalan itu orang kafir datang lagi ternyata ngikutin Rasul. "Ya Rasulullah, izinkan aku akan perang bersama Anda." "Tidak," sapa Nabi. "Kami tidak meminta pertolongan dan tidak butuh pertolongan orang kafir. Pulanglah, pergilah." Orang itu pergi lagi terus sampai akhirnya sampai suatu ketika telah datang dekat tempat Bukit Badar. "Ya Rasulullah, aku ingin perang membantu Anda, aku di pihak Anda. Apakah kamu beriman?" "Ya, aku mau beriman." Maka orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, pergi perang, mati di medan perang. Kira-kira menurut antum syahid apa enggak? Syahid. Syahid apa enggak? Syahid karena sudah mengucap syahadat. Syahid. Tapi kan belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji, baru syahadat doang. Syahid, Ustaz. Syahid. Alhamdulillah. Betul, syahid. Tapi lihat ya, Berdasarkan sabda Nabi SAW, orang itu adalah orang yang syahid. Meskipun amalnya sedikit, tetapi dia telah mengucapkan syahadat. Yang menyelamatkan dia adalah la ilaha illallah. Keterangan lebih lengkapnya di hadis Muslim 1853. Dari Al-Bara' bin Azib ketika bercerita. Seorang laki-laki dari Bani Nabi, dari kabilah Ansor, datang kepada Rasul, lalu mengucapkan tasyahud. Itu tadi, laki-laki yang ingin bela Rasul. "Kamu beriman?" Enggak mau Rasul sampai 3 kali. Akhirnya mengucapkan syahadat. Begitu mengucapkan syahadat, dia ikut perang. Mati di medan perang. Apa kata Rasulullah di ujung hadisnya? "Amilahu hada yasira wa ujira katsira." Amal orang ini baru sedikit nih, cuman syahadat, perang, mati. Tapi pahalanya, balasan Allah sangat besar. Dia syahid. Subhanallah. Jadi jangan pernah meminta pertolongan kepada orang kafir. Kecuali kalau pertolongan yang sifatnya individu, kemanusiaan, bukan tempat ibadah. Ada orang sakit, dibantu bayar rumah sakitnya. Ada orang kesusahan, rumahnya mau ambruk, dibangunkan rumahnya. Gak apa masalah, kita tetap berterima kasih dengan mereka sebagai ablu minanas. Tapi tetap secara akidah, lakum dinukum waliyadin. Karena kalau kita mati bantuan orang kafir, pasti lakum dinukum waliyadinnya nanti nggak berlaku. Coba ketika orang kafir ada perayaan, kita diem-diem nggak usah mengucapkan selamat Natal. Kita nggak membantu mereka, dimusuhin nanti nggak bakal dibantu lagi. Karena naudzubillah, orang kafir berbuat baik ada maunya. Demikian. Jadi sebaiknya tidak meminta bantuan orang kafir. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga kepada para jamaah yang antusias dalam bertanya. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, bagaimana bila ada teman muslim yang wafat atau dirawat di rumah sakit, lalu teman yang kafir ikut memberikan uang duka atau untuk donasi kemanusiaan, apakah boleh diterima Pak Ustadz? Terima kasih. Tadi sudah dijawab. Kalau itu untuk kemanusiaan, maka boleh. Tapi kalau untuk urusan agama, misalkan tadi nanti ada perayaan agama apa, pembangunan masjid, pesantren, atau mungkin perayaan tertentu, Idul Adha dan seterusnya, lalu dia ikut kurban, sebaiknya tidak diterima.
Sebab umat Islam tidak membutuhkan itu dari orang kafir. Wallahualam, afwan akhi, ternyata sudah masuk waktu duhur. Karena duhur kita sekarang sudah agak lebih maju. Demikian kajian kita pada sesi pertama dari rahasia hati. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Rahasia hati yang kedua. Qalbun marid, hati yang sakit. Siapa gerangan yang hatinya sakit? Kita akan bahasnya nanti insya Allah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kepada kasih Pak Pak Ustaz. Gunawan, Ibu Ya. Puji, dan seluruh keluarga, semoga Allah senantiasa memberkahi Bapak dan Ibu, dan senantiasa Amin. dalam barokah. Juga kepada seluruh para jamaah sekalian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saya mohon pamit, Terima kasih Ibu, Bapak. Bapak, semuanya Terima baik. kasih Bapak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mbak Puji, terima Ya, kasih ya, Mas terima kasih kami, Gun. terima kasih kepada jemaah ya, Assalamualaikum. yang sudah mengikuti Masjid Takimi. Semoga Allah memberkahi kita semua dan menjadikan acara sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak, Pak Darwin, terima kasih. Terima kasih semua. Wakil Wilayah Pak yang membuka videonya. Terima kasih semuanya. Keluarga sudah beradik, ya Putri, di Irda dan sebagainya. Terima kasih semua. Salam sama ini ya Kang Damai, Mbak Endang, juga Mbak. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Sampai Pak Sakri. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Puji, Mas Gunawan. Terima kasih semuanya. Ya. Hai Tante Yuni. Halo, ini sama namanya Asal. Mantu. Terima kasih. Salam. Lu Yuni sama siapa tuh? Terima kasih Mbak Suhun, terima kasih Iya. Puji, Sama-sama, dari Mbak Ibu. Titin Bali, Saya kalah. Mbak Titin Bali ya. Gimana Mas? Apa? Tiara. Oh iya, terima kasih ya. Calon mantu mudah-mudahan nanti lancar. Pokoknya semuanya lagi dari sini satu persatu. Terima kasih. Rizwan, terima kasih. Assalamualaikum. Betty, terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua. Ya, apalagi ini, oh ini ada Fitri, itu Fitri. Terima kasih Indi, Hedi, Fitri. Ya, oke, terima kasih. Ya, nanti semua ya. Terima kasih Mbak Puji. Ya, Terima kasih Mas sama-sama. Suhun. Ya, sami-sami Ibu. Terima kasih. Risma ini siapa ini? Oke, kita udah lihat semua ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Ada Fatin. Oke, sama-sama Selalu buat tetap keluarga semangat. Jaya. Sudah, lab ya. Terima kasih Mas Ustaz Gunawan. Santin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Gunawan. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Pak Mas Pramu tuh ada Puji nih. Mas Ya, Pramu. Mbak Puji, Sehat saya ya. masih di Semarang nungguin adik saya itu besok penyenaran. Ada ini kanker di leher. Itu. Siapa? Ya. Di Dono yang kecil. Oh iya. Kecil ya. Ya, itu Mudah-mudahan ada sehat, Mas. kanker di leher. Besok Ya, mulai mudah-mudahan penyenaran. sehat. Selasa Ya, ya mulai Mas Usun penyenaran. ya. Iya. Ayo. Matur nuwun Mas Gunawan, Mbak Puji. Sampai-sampai Bapak. Ya. Iya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Nah, ini salam buat keluarga. Teh Betty Ya, Mas. ya. Terima kasih.
Oke. Assalamualaikum Maduhur. Ya, silakan live. Tadi sudah terima kasih tadi. Tawibit, terima kasih juga. Ya, kata lagi di Bandung nih katanya. Ya, sampai ketemu lagi lah. Terima kasih semua. Ya. Yuk, kita live dulu ya. Izin untuk live Pak, karena udah mau sholat. Iya, ayo. Makasih. Ayo Assalamualaikum. kita live dulu. Nanti sebentar ya. Ini sebelum sholat sebentar kita break. Ya, sebentar ya. Mana nih? Live.